Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini channel kami akan mengangkat kisah Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, yang terbunuh tragis pada 10 Muharram. Lelaki itu berusia sekitar 58 tahun. Pada hari ke-10 bulan Muharram di tahun 61 Hijriah, selepas menunaikan sholat subuh, beliau bergegas keluar tenda dan menaiki kuda kesayangannya. Beliau menatap pasukan yang tengah mengepungnya. Mulailah beliau berpidato yang begitu indah dan menyentuh hati. Lihat nasabku, pandangilah siapa aku ini. Lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan mencederai kehormatanku. Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari wasi dan keponakan nabimu, yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan 2 sayap di surga itu pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat yang viral di antara kalian bahwa Rasulullah berkata tentang saudaraku dan aku, keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga? Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar, karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyalah Jabir bin Abdullah al-Ansari, Abu Sa'id al-Khudri, Sahal bin Sa'ad, Zaid bin Arqam, dan Anas bin Malik, yang akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Kata-kata yang begitu eloknya itu direkam oleh Tarikh At-Tabari dan Al-Bidayah wan Nihayah. Namun mereka yang telah terkunci hatinya tidak akan tersadar. Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidillah bin Ziyad itu memaksa pria yang bernama Husain bin Ali untuk mengakui kekuasaan khilafah Yazid bin Muawiyah. Tidakkah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pertarungan di masa khilafah dulu sampai mengorbankan nyawa seorang cucu Nabi Muhammad? Apa masih mau bilang khilafah itu satu-satunya solusi umat? Pasukan memukul kepala Sayyidina Husain dengan pedang hingga berdarah. Sayyidina Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya. Dan dengan cepat balutan kain terlihat penuh dengan darah Sayyidina Husain. Ada yang kemudian melepaskan panah dan mengenai leher Sayyidina Husain. Namun beliau masih hidup sampai memegangi lehernya menuju ke arah sungai karena kehausan. Samir bin Dzil Jausan memerintahkan pasukannya menyerbu Sayyidina Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru. Mereka tak memberi kesempatan untuk beliau minum. Ibnu Katsir menulis, yang membunuh Sayyidina Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Amr Nakhoy, dan kemudian dia menggorok leher Sayyidina Husain dan menyerahkan kepala Sayyidina Husain kepada Khawalid bin Zaid. Anas melaporkan bahwa ketika kepala Sayyidina Husain yang dipenggal itu dibawa ke Ubaidillah bin Ziyad, yang kemudian memainkan ujung tongkatnya menyentuh mulut dan hidung Sayyidina Husain. Anas berkata, "Demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau memainkan tongkatmu ke wajah Sayyidina Husain ini." Ibnu Katsir mencatat,
72 orang pengikut Sayyidina Husain yang terbunuh hari itu. Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa mencatat 4.000 pasukan yang mengepung Sayyidina Husain di bawah kendali Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada hari terbunuhnya Sayyidina Husain, Imam Suyuti mengatakan dunia seakan berhenti selama 7 hari. Mentari merapat laksana kain yang menguning. Terjadi gerhana matahari di hari itu. Langit terlihat memerah selama 6 bulan. Imam Suyuti juga mengutip dari Imam Tirmidzi yang meriwayatkan kisah dari Salma yang menemui Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad yang saat itu masih hidup. Ummu Salamah wafat pada tahun 64 Hijriah, sementara Sayyidina Husain terbunuh tahun 61 Hijriah. Salma bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Ummu Salamah menjawab, "Semalam saya bermimpi melihat Rasulullah yang kepala dan jenggot beliau terlihat berdebu. Saya bertanya, 'Mengapa engkau wahai Rasul?' Rasulullah pun menjawab, 'Saya baru saja menyaksikan pembunuhan Husain.'" Begitulah dahsyatnya pertarungan kekuasaan di masa khilafah dulu. Mereka tidak segan membunuh cucu Nabi Muhammad demi kursi khilafah. Apa mereka sangka Rasulullah tidak akan tahu peristiwa ini? Lantas, apakah mereka yang telah membunuh Sayyidina Husain kelak masih berharap mendapat syafaat Rasulullah di padang mahsyar? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.